memabukkan, al-ma'i'u yang cair, wal khinziru dan babi, wal kalbu dan anjing, ma' far'aihima bersama anak keduanya, keturunan keduanya, babi dan anjing. Ini pertama, bab najis ini membahas tentang apa-apa saja yang termasuk dari benda najis. Yang pertama, al-muskirul ma'i'u atau al-ma'i'ul muskiru, benda cair yang memabukkan. Segala benda cair yang memabukkan maka termasuk benda najis. Yang kedua, wal khinziru dan babi. Yang ketiga, wal kalbu dan anjing, ma' far'aihima bersama anak keduanya. Jadi semua keturunannya babi dan anjing itu termasuk najis, meskipun dia menikah tidak sesamanya. Anjing nikah sama kambing atau babi nikah sama sapi misalnya, maka lahir anak spesies baru, anaknya itu juga termasuk najis. Wasuru dan sur. Wasuru, sur ini bisa dua maknanya. Makna pertama bisa bermakna kelebihan anjing dan babi. Kelebihan itu maksudnya bukan skill ya. Kelebihan itu artinya kayak keringat, bulu, apa namanya itu? Itulah. Jadi bukan tubuh aslinya, keringat, bulu, apalagi yang lebih-lebihnya tuh. Makna kedua, sur itu bisa dimaknai dengan sisa air minum. Jadi kalau dimaknai yang pertama, berarti keringat anjing itu juga termasuk najis. Apa misalnya air ludahnya, atau pas bersin dia kan keluar air apa tuh nama itu? Itu najis. Kalau dimaknai dengan makna kedua, berarti sisa air minum. Anjing itu minum di air di sebuah wadah, maka air di wadah itu termasuk najis. Wa maitatun, dan yang ke berapa nih itu? 2, 3, 4. Yang kelima, wa maitatun dan bangkai, ma'al idhomi bersama tulang, wasya'ar dan bulu, wasufu dan bulu domba. Suf ini bulu domba itu bahasa Arabnya khusus ya, suf. Yang termasuk bangkai, yang termasuk najis selanjutnya adalah bangkai. Hewan dikatakan maitah, bangkai, kalau hewan itu mati tidak sesuai dengan tata cara yang disyariatkan. Jadi kalau yang mati tanpa itu namanya maitah itu. Ada apa namanya, sapi, cara matinya misalnya di apa misalnya ya, digiling langsung misalnya kan, masuk penggilingan langsung keluar jadi sosis misalnya kan, itu najis tuh. Kalau berarti apakah semua hewan yang apa namanya disembelih tata cara Islam itu suci? Belum tentu. Contohnya apa? Apakah tidak dikatakan maitah? Belum tentu. Contohnya apa? Kucing. Kalau kalian kucing, kalian bantai sesuai dengan syariat Islam, kalian baringkan, kalian tajamkan pisaunya, bismillahirrahmanirrahim, kalian sembelih. Apakah itu maitah? Tetap maitah ya. Jadi hewan yang disembelih itu apa saja itu? Kambing, sapi, unta, wa akhwatuha. Kambing, domba, apa sama ayam. Ayam satu lagi. Yang bangkai itu yang najis itu bukan hanya bangkainya saja, tapi juga tulang, bulu dan segala macam. Ayam misalnya mati ketabrak, maka dia bangkai, bulunya juga najis. Ayam itu yang maitah itu najis, bulunya juga ikut najis. Makanya hati-hati ya. Dulu kan awal-awal dulu sih, kan ada video beredar apa, sapi digiling buat sosis itu.
buat sosis. Yang suka makan sosis hati-hati ya. Saya ragu itu. Mana ya? Jangankan halal atau haram ya, yang kita bahas ya najis. Benda najis boleh nggak dimakan? Enggak. Gimana tuh? Maka yang halal tuh makan makanan biasa-biasa. Nggak usah sosok jadi orang kaya pula gitu. Makan di apa? Chicken sama dengan ayam ya. Bahasanya bahasa Inggris saja bedanya itu. Chicken balado. Itu ayam kita tuh. Yang malam Senin tuh. Apa? Ayam malam Minggu ya. Malam Selasa. Sama. Ubah bedanya pakai bahasa Inggris, kita ini bahasa Indonesia itu ajanya. Hati-hati ya, makanan-makanan. Kan itu salah satu yang membuat seseorang itu apa ya? Susah mendapatkan hidayah, susah menerima nasihat, susah masuk ilmu agama ke pikirannya, hatinya mendongkol, menjauh dari agama. Salah satu sebabnya itu. Maka jangan sampai kita memakan sesuatu yang tak diizinkan oleh syariat. La makulatun wala bashar, tidak hewan yang dapat dimakan, artinya bangkai yang dapat dimakan, wala bashar, dan tidak manusia. Hewan maitah, bangkai yang bisa dimakan hanya ada dua, apa saja itu? Ikan dan ikan belalang itu karena dia termasuk bangkai yang bisa dimakan, maka tidak termasuk benda najis. Ketemu kalian di pinggir sungai ya, di parit ini kan ada ikan terapung, ikan asli ya, ikan terapung mati misalnya, najis ikan itu? Tidak. Wala bashar, dan manusia enggak juga. Manusia bisa dimakan? Tidak, meskipun tidak bisa dimakan, tapi bangkai manusia tidak najis. Jangan bilang najis ya, tidak najis. Wadamu dan darah, benda najis selanjutnya wadamu dan darah, wal qai'u dan muntah. Muntah yang sudah lewat kerongkongan. Tapi kalau masih di sini dia keluar lagi itu masih suci itu. Tapi kalau udah masuk ke bawah, ke perut, masuk ke mana pertama kali? Lambung. Iya. Serius ini? Saya tak yakin kalau kalian ngomong. Masuk sana, keluar lagi, itu yang najis. Tapi kalau masih di sini, tercekik misalnya kan, keluar lagi, itu nak najis itu. Suci. Boleh dimakan Zat? Boleh kalau kalian mau. Kayak kucing lagi gitu kan. Keluar, dimakannya lagi itu. Bagus tuh. Daripada mubazir kan. Wa kullu ma dhahar, dan setiap sesuatu dhahar yang keluar ia sesuatu minas sabilaini, dari dua jalan, siwa aslil bashar, selain asal manusia. Benda najis selanjutnya adalah segala sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur, apapun itu termasuk benda najis. Pasal kencing Ustaz, yang keluar itu Fanta. Yang keluar itu kopi, karena kopi rusak langsung apanya kan, pencernaannya. Minum kopi, keluar kopi juga, bakal aromanya masih aroma kopi Ustaz. Boleh saya tampung, boleh ditampung, tapi dibuang ya. Kenapa? Karena termasuk benda najis. Kecuali kalau dia keluar dalam kondisi keras, maka itu bukan benda najis tapi benda mutanajis. Dicuci, boleh tuh. Kalau makan rambutan, keluar rambutan lagi tanpa ditelan misalnya kan, mau dimakan dikagetkan sama kawan kan, tertelan pas apa keluar, itu mutanajis itu. Jagung misalnya, durian tuh lain ya, keripik misalnya, luwak kan gitu itu kan, kopi luwak itu, tapi harus dicuci ya. Luwak itu nama binatang ya. Dimakannya biji kopi kan, keluar kopi langsung diolah, itu bahaya itu. Makanya guru saya dia nggak mau minum kopi luwak itu, ihtiyat, khawatir cucinya nggak bersih. Kalau kalian asal gratis nah apalah saja.
Siwa asal basar, selain asal penciptaan. Tapi yang keluar itu, kalau yang keluar itu asal bashar, maka itu tidak najis. Apa asal basar? Mani. Sedangkan mani aja ya. Mudghah. Jadi kalau ada masalah keguguran, keluar mudghah atau setelah itu ya apa? Alaqah misalnya keluar, nah itu tidak najis juga, suci. Kenapa? Karena itu aslil bashar itu. Jadi bukan hanya mani aja sebenarnya, tapi juga mudghah, alaqah, ya proses itulah. Yang penting asal mula manusia tetap dikategorikan benda suci. Wa juz'u hayyin kayadin wa juz'u hayyin kayadin mafsuli kamaitihi la sya'arul ma'kuli wa sufuhu wa rishuhu wa riqatuh wa arakun wal misku thumma fa'ratuh. Wa juz'u hayyin, dan sebermula bagian hewan yang hidup, kayadin mafsuli, seperti tangan yang terpisah, kamaitihi, ialah sebagaimana bangkainya hayyun, bangkainya hewan yang hidup. Kalau ada anggota tubuh dari hewan yang terpisah, yang terpotong ketika dia masih hidup, maka status suci atau najisnya sama seperti maitahnya, sama seperti bangkainya. Berarti kalau ada ketemu di jalan, misalnya kambing ketabrak sama mobil, lepas tangannya satu, kaki, tangannya tidak ada ya, kayaknya tidak ada tangannya tuh, kakinya lepas satu. Pertanyaannya, kakinya itu suci apa najis? Suci apa najis? Kenapa najis? Karena bangkai kambing najis. Berarti yang suci apa? Tangan ikan. Sirip ya, sirip, bukan tangan ya. Misalnya pas ikan hidup terpotong ekornya atau siripnya, suci. Kenapa suci? Karena bangkainya suci. Kalau yang terputus itu jari manusia, suci apa najis? Karena bangkai manusia suci. Itu. Jadi hukum anggota tubuh yang terpotong, terputus ketika masih hidup, hukumnya sama seperti bangkainya hewan itu. Kalau yang terputus itu adalah anggota badannya kambing, maka tengok, karena kambing itu bangkainya najis, maka anggota tubuh yang terpisah juga najis. Berarti kalau ada bulu burung yang tercabut ketika dia masih hidup, suci apa najis? Siapa najis? Bulu burung nih ketika masih hidup putus bulunya, suci apa najis tuh? Kok bisa suci? Lanjut dulu, tahu jawaban nanti. La sya'arul ma'kuli. Mazal ya.
La sya'rul ma'kuli, tidak bulu hewan yang bisa dimakan. Wasufuhu, dan bulu domba, bulu dombanya makul. Warishuhu, dan bulu burungnya makul. Warikotuhu, dan air liurnya makul. Ini masih termasuk pengecualian benda yang najis. Hukum asalnya semua anggota tubuh, semua bagian dari hewan yang terpisah ketika dia masih hidup, maka hukumnya sama seperti bangkai hewan tersebut. Kalau bangkai hewan tersebut najis, maka bagian tubuhnya yang terpisah ketika hidup juga dihukumi najis. Kalau bangkai hewan itu suci, maka anggota tubuh hewan yang terpisah tadi juga dihukumi suci. Ada pengecualian, apa-apa saja tidak termasuk itu. Yang pertama, bulu dari hewan yang bisa dimakan. Bulu kambing, ada ya bulu kambing ya. Kambing itu diambil bulunya ketika dia masih hidup. Pertanyaannya, suci apa najis? Suci, meskipun bangkai kambing itu najis. Wasufuhu, dan selanjutnya bulu domba. Domba bisa dimakan? Bisa, maka bulunya juga suci. Warishuhu, lalu bulu burung. Bulu burung yang bisa dimakan. Jadi kalau ada burung yang bisa dimakan, lalu bulunya copot, tanggal ketika dia masih hidup, hukumnya suci. Ada burung yang tidak bisa dimakan? Ada. Elang. Yang bisa dimakan? Burung gereja itu bisa dimakan. Dia kan ada ciri dari cakarnya, dari paruhnya gitu. Jadi tengok dulu, intinya apa? Kalau hewannya itu bisa dimakan, maka bulunya itu suci. Warikotuhu, dan air liurnya hewan yang dimakan. Jadi kalau kalian punya kambing, sapi, air liurnya itu suci, boleh diminum. Kalau kalian haus kan, di tengah gurun tidak ada, gimana nih? Ada unta. Unta ini banyak liurnya nih, silakan ditampung. Ancak minum air liur surang lesat. Tapi suci ya. Jadi air liurnya air liur hewan, ya kambing, apa lagi? Yang bisa dimakan lah, kambing, sapi, unta, domba. Itu suci. Wa'arokun, dan keringat. Keringatnya juga suci. Berkeringat hewan tu. Iya ya. Iya ya. Apalagi yang sering olahraga nak. Kalau kambingnya sering olahraga, sering fitness, itu banyak keringatnya itu. Wal misku thumma fa'ratu, wal misku, dan minyak, thumma fa'ratuh, kemudian wadahnya minyak. Ini minyak ini yang didapat dari kijang. Kijang tahu kan? Akan itu bisa minyak, dapat apa tuh? Bisa minyak itu. Fa'ratu ini saya belum pernah ngelihat ini. Maksudnya wadahnya minyak itu kayak mana? Itu belum bukan tikus nih ya. Wadahnya minyak. Saya belum tahu nih gimana gambarannya, modelnya ini. Enggak tahu. Ini minyak kijang itu dari apa? Dari apanya tuh? Tanduknya kah? Kulitnya kah? Ada tuh, saya pernah tahu tuh minyak kijang itu. Cuma tidak tahu dari bagian tubuhnya, apa yang dari lemaknya, enggak lah ya. Dari apa biasa? Atau dari keringatnya? Keringatnya wangi, menyaingi orang surga berarti itu ya. Tanduknya apa ya? Alam ya. Wa tadhurul khamru, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.